Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Devina Eka Pramudita, mahasiswi magang di SMPN 1 Kalidawir dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang membahas mengenai FPB dan KPK. Nah, untuk lebih jelasnya, disimak ya videonya sampai akhir. Oke, yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang dasar dan dari FPB dan KPK ini. Nah, dasarnya itu kita harus mengingat kembali tentang faktor dan juga faktor prima. Nah, untuk faktor biasanya kita menggunakan cara tulang ikan. Kenapa tulang ikan? Nah, maksud dari tulang ikan itu seperti ini ya. Ini bentuknya seperti tulang ikan. Sebentar. Nah, kita tuliskan angka 18 di sini, kemudian kita bentuk tabel seperti ini yang membentuk seperti tulang ikan. Untuk contohnya, kita pakai angka 18 ya. Sebenarnya faktor itu berapa dikali berapa sih yang bisa membentuk angka 18 ini? Nah, yang pertama, 1 dikali 18, 18 ya. Kemudian ada angka 2. 2 dikali 9, 18. Kemudian 3 dikali 6, 18. Kalau 4 nggak bisa ya, dikali berapa? 16. 5 juga nggak bisa. Terus lanjut 6. Nah, 6 ini kan dikali 3. Kalau udah ketemu yang sama gini, udah stop di sini saja. Nah, kalau sudah begini, kita sudah dapat faktor-faktornya, yaitu ini semua ditulis ini. 1, 2, 3, 6, 9-nya ketutup ya ini. 9 dan 18. Kita tulis semua, berarti faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, lanjut ke faktor prima. Biasanya anak-anak itu sering kebalik kalau disuruh mencari faktor dan faktor prima, masih bingung gitu ya. Kalau faktor prima kita biasanya pakai pohon faktor. Nah, pohon faktor itu gimana? Bentuknya seperti ini. Misalkan kita mencari faktor prima dari 18 ya. Faktor prima dari 18 ini kita tulis dulu angka 18-nya di atas sendiri. Kemudian kita cari perkalian yang bisa membentuk angka 18. Kalau yang paling mudah kita bagi 2 ya. Kalau bisa misalkan 18 ini bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu biar mudah. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9-nya ini kita bagi lagi dengan angka prima. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, faktor primanya itu ini 2, 3, 3 ini. Ini kan sama ya, kita tulis satu saja. Berarti faktor prima dari 18 ini adalah 2 dan 3. Sedangkan perkalian faktor prima ini ditulis semua, 2 dikali 3 dikali 3. Kita bentuk bilangan berpangkat perkaliannya. Jadi 18 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, lanjut. Lanjut ke konsep FPB dan KPK ya. Di konsep FPB KPK ini kita bahas tentang pengertian FPB-nya. Nah, FPB ini apa? FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Cara mencarinya yaitu dengan cara mencari semua faktor dari bilangan tersebut, kemudian mencari faktor dari kedua bilangan yang sama dan juga terbesar. Nah, kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil.
Cara mencarinya gimana, Kak? Nah, cara mencarinya itu dengan mencari kelipatan bilangan dan kemudian kita cari kelipatan yang terkecil. Nah, kalau masih bingung, kita langsung saja masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh, kita beri soal ya. Carilah FPB dan KPK dari 16 dan 24. Nah, kita kalau KPK-nya ini tadi kan apa? Kelipatan ya. Berarti kita cari kelipatannya. 16 ini kelipatannya 16 dikali 1 kan 16 ya. 16 dikali 2, 32. 16 dikali 3, 48. 16 dikali 4, 64. 16 dikali 5, 80. Dan seterusnya. Kemudian yang 24. Gitu juga kita cari kelipatannya. 24 dikali 1, 24. 24 dikali 2, 48. 24 dikali 3, 72. 24 dikali 4, 96. Dan seterusnya. Nah, ini kita cari kelipatan yang sama. Nah, kelipatan yang sama ini yaitu 48 ya. Di 16 ada, di 24 juga ada. Nah, ini yang terkecil. Mungkin sebenarnya selanjutnya mungkin ada kelipatan yang sama juga selain 48, tetapi kita sudah menemukan yang terkecil ya. Jadi, KPK dari 16 dan 24 adalah 48. Ini cara sederhananya ya. Kalau angkanya masih kecil masih enak. Nanti kalau angkanya besar-besar jadi lama nyarinya. Nanti ada cara tersendiri lainnya. Nah, oke, lanjut ke mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB kan faktor ya. Kita cari faktor-faktor dari kedua angka ini pakai cara tulang ikan kayak tadi. Nah, dicari angka yang bisa membentuk angka 16 yaitu 1 dikali 16, 16, 2 kali 8, 8, 4 dikali 4, 16. Nah, kalau ada yang kembar seperti ini, kita tulis satu saja ya di sini karena angkanya sama. Nah, beda kalau nanti kita cari apa? Ini kan faktor ya. Kalau faktor itu kalau sama ditulis satu saja. Kalau faktor prima tadi, faktor prima, perkalian faktor prima tadi baru ada dua angka yang sama itu ditulis lagi gitu. Nggak bingung ya? Oke, lanjut yang 24, caranya juga sama. Nah, kita temukan faktornya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 untuk angka 16. Untuk yang 24, kita temukan faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, yang sama ini mana saja? 1, 2, 4, 8. Nih, di kedua angka ini punya semua ya faktor itu. Tapi yang terbesar yang mana? 8. Karena faktor persekutuan terbesar kita cari faktor yang sama tapi yang terbesar. Jadi FPB dari 16 dan 24 itu adalah 8. Itu ya. Selanjutnya kita bahas cara mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat pohon faktornya dulu, kemudian tulis bilangan dalam perkalian faktor prima. Nah, kalau untuk KPK kita ambil semua pangkat terbesar, untuk FPB kita ambil pangkat yang terkecil. Masuk ke contoh soal ya. Carilah FPB dan KPK dari 12, 15, dan 18 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini kita latihan pakai 3 angka ya. 3 angka. Nah, caranya tadi kita buat pohon faktor dulu ya. Langkah-langkahnya pertama, buat pohon faktor. Nah, 12 ini dibuat pohon faktor. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, untuk 15 dibagi 2 kan nggak bisa ya. Kita langsung bagi 3 saja. Hasilnya 5. 5 ini kan sudah bilangan prima. Maksudnya sudah tidak bisa dibagi lagi.
18 tadi seperti yang tadi, 18 dibagi 2, 9, 9 dibagi 3, 3. Nah, kalau masih bingung, dari yang bulatan-bulatan ini yang mana aja sih Kak yang diambil kalau untuk perkalian faktor primanya itu? Nah, yang diambil itu yang pinggir-pinggir ini loh. Ini yang sudah mentok nggak bisa dibagi lagi. Ini, ya. Ini enggak. Nah, berarti untuk 12, perkalian faktor primanya yaitu 2 pangkat 2. Oke. Kemudian dikali 3. Nah, untuk yang 15, 2-nya kan nggak punya ya. Kita nulis itu harus lurus. Kalau dia nggak punya faktor 2, nggak punya faktor prima 2, nggak usah ditulis. Di sini nggak usah diisi juga. Langsung ke 3. 3-nya juga harus lurus ini ya. Nih. Nah, kemudian dikali 5. 18 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Lurus ya nulisnya. Kemudian kita buat garis seperti ini. Untuk FPB tadi apa? FPB ambil pangkat yang kecil. Ambil pangkat yang kecil ini tapi ini harus punya barisan. Dia 3, kan kita tadi mencari 3 angka FPB dari KPK. PB dan KPK dari 3 buah angka. Jadi ini harus punya barisan dari ketiga angka tersebut. Kemudian kita ambil pangkat yang terkecil. Ini kan ada 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 1. Kita ambil yang pangkatnya 1 saja. Jadi FPB-nya ini 3. Untuk KPK-nya ambil semua pangkat terbesar. Ini walaupun ini kan nggak punya barisan ya di sini, ini tetap diturunkan, tetap diambil semua, diambil pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2, yang 3 ini juga diambil, yang diambil 3 pangkat 2. 5 juga gitu, diambil 5. Namanya pangkat 1. Nah, ini dikalikan semua, hasilnya 180. Paham ya? Sampai sini. Kemudian kita lanjut ke mencari FPB dan KPK dengan cara tabel. Gimana itu cara tabel? Oke, kita bahas. Nah, langkah-langkahnya kita buat tabel dulu. Nah, kemudian bagi dengan bilangan prima, tulis hasil di baris bawahnya, kemudian dibagi terus sampai semua angka menjadi 1. Deretan terakhir menjadi 1. Untuk FPB, ambil yang bisa membagi semua. Untuk KPK-nya, ambil semua angka yang membaginya tadi. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Carilah FPB dan KPK dari 12, 15, dan 18 dengan menggunakan tabel. Nah, ini contoh soalnya sengaja kakak samakan sama yang dengan cara pohon faktor tadi biar kita tahu hasilnya itu sebenarnya sama walaupun mencari dengan cara yang berbeda-beda. Oke, langsung saja kita buat penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaiannya itu nih kita tadi kan buat tabel dulu. Tabel ini kotak-kotak itu. Kemudian kita tulis angka-angkanya di atas ini 12, 15, dan 18 ya. Nah, ini 12 kita bagi dengan bilangan prima. Gak harus 2 ya, 3 dulu juga boleh, 5 dulu juga boleh, terserah. Kita ambil, saya milih yang angka 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 15 dibagi 2 nggak bisa ya. Nah, ini kita lihat lagi di langkah-langkahnya tadi. Nah, untuk yang tidak bisa dibagi kita tetap tulis angkanya tetap sama. Maksudnya
kita tulis tetap angka 15 seperti ini. 15 dibagi 2 kan nggak bisa ya. Kita tulis 15 lagi. 18 dibagi 2 bisa, hasilnya 9. Nah, ini angka deretan ini kita bagi lagi bawahnya. 6 dibagi 3, hasilnya 2. 15 dibagi 3, 5. 9 dibagi 3, 3. Nah, ini bisa semua ya. Nah, kalau bisa semua kita tandain aja ini ya, biar mudah. Kita tandain angka 3 ini bisa membagi semuanya ini tadi. Kemudian lanjut, kita bagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 nggak bisa, kita tulis kembali angkanya. 5. 3 dibagi 2 juga nggak bisa, kita tulis ulang angka 3. Lanjut lagi, 1 dibagi 5 nggak bisa, kita tulis 1, angkanya awal tadi. 5 dibagi 5, 1. 3 dibagi 5 nggak bisa, kita tulis ulang angkanya, yaitu 3. Nah, selanjutnya bagi 3 ya ini, biar habisinnya. 1 dibagi 3 tetap angka 1, 1 dibagi 3 tetap jadi angka 1, 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau gini kan udah mentok ya. Tadi ini semuanya menjadi angka 1. Maksudnya. Untuk FPB ambil yang bisa membagi semua. Berarti angka 3 ini yang kita ambil. Berarti cuma 3 aja FPB-nya. Nah, untuk KPK kita ambil semua yang bisa membagi, yang dibuat untuk membagi. Berarti sampai hasilnya dapat 111 ini. Berarti 2 dikali 3 dikali 2 dikali 5 dikali 3. Kita buat jadi bilangan berpangkat. Hasilnya 180. Sama ya kayak yang menggunakan cara pohon faktor tadi. Oke. Kalau udah mempelajari semua tadi, untuk latihan kalian bisa mencari FPB dan KPK dari angka-angka ini. Bisa pakai pohon faktor, bisa pakai tabel, sesuai dengan yang kalian suka, yang kalian pikir itu mudah. Jangan dibuat sulit ya. Tuh, jadi sekian yang dapat kakak sampaikan tentang video pembelajaran untuk mencari FPB dan KPK ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.